Shalom anak-anak, apa kabar kalian semuanya? Miss harapkan kalian tetap sehat, semangat dalam melakukan pembelajaran pada pagi hari ini. Walaupun kita semua belajar dari rumah, Miss harap ya, sangat mengharapkan supaya kalian tetap semangat. Sekarang kita masuk di buku tematik 3F yang ini. Kita buka halaman 3, masuk di pembelajaran pertama, pelajaran IPA. Oke, kalian simak. Ibu guru mengajak murid-murid berdiskusi. Mereka berdiskusi tentang pengertian energi. Ibu guru bertanya, anak-anak, apakah kalian sarapan sebelum berangkat ke sekolah? Murid-murid menjawab, tentu Bu Guru. Mario berkata, bila tidak sarapan, tubuh terasa lemas. Cika juga berkata, belajar di sekolah pun menjadi tidak semangat, Bu. Ibu guru berkata, tolong kalian mulai garis bawahi ya. Tepat sekali, dengan sarapan, kalian mulai garis bawahi dari sini. Dengan sarapan kita memiliki energi untuk bersekolah. Makanan pada sarapan kita merupakan sumber energi pada pagi ini. Sampai di situ kalian garis bawahi. Siska bertanya, apa yang dimaksud dengan energi, Bu? Ibu guru menjawab, tolong kalian garis bawahi juga. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kegiatan. Adapun sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Arga bertanya, jadi semua kegiatan yang kita lakukan memerlukan energi ya, Bu? Ibu guru menjawab, benar sekali, Arga. Kita masuk di halaman berikutnya, masih di pelajaran IPA. Di sini ada macam-macam energi di sekitar kita. Energi dihasilkan oleh sumber energi. Kita mau pelajari macam-macam energi beserta sumbernya, ya. Nah, di sini kalian sudah lihat ya, ada energi listrik, kemudian energi cahaya, panas, ya, energi gerak, ya. Masih banyak lagi nanti kita pelajari. Yang pertama, energi listrik adalah energi yang dapat membuat berbagai peralatan bekerja, seperti contohnya televisi, lampu, dan setrika. Nah, sumber energi listrik ini berasal dari matahari, aliran air, kemudian angin, panas bumi, dan bahan bakar fosil. Kemudian energi cahaya. Nah, energi cahaya ini adalah energi yang membuat kita dapat melihat. Kalau gelap, tentunya kita tidak bisa melihat ya. Kalau misalnya mati lampu pada saat malam hari, tentu kita tidak akan melihat. Yang kita butuhkan adalah energi cahaya. Nah, salah satu energi cahaya ini adalah energi yang membuat kita dapat melihat. Contohnya, dari sumber energi cahaya ini misalnya matahari, ya kan? Kemudian lampu, lilin, lentera, obor, ataupun senter. Sekarang lihat, yang ketiga adalah energi panas. Nah, energi panas ini adalah energi yang dihasilkan dari benda-benda yang mengeluarkan panas. Sumber energi panas misalnya matahari, kemudian nyala api dan listrik. Yang keempat adalah energi gerak. Ya, energi gerak ini adalah energi yang dihasilkan oleh benda yang bergerak. Contohnya atau sumber energi listrik yaitu adalah aliran air dan angin, ya. Itu adalah sumber energi gerak, ya, sumber energi gerak. Jadi misalnya seperti contoh yang ini ya, ini seperti kincir ya. Nah, dia akan bergerak itu melalui angin, di bergerak itu dengan cara ada anginnya ya. Nah, ada aliran anginnya, kemudian bisa juga dengan air, ya. Kemudian selanjutnya energi bunyi. Nah, energi bunyi ini adalah energi yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Ya, energi yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Sumber energi bunyi ini adalah alat musik. Alat musik, radio, televisi, dan pita suara yang ada di tenggorokan kita, ya. Kemudian yang terakhir adalah energi kimia. Energi kimia adalah energi yang tersimpan dalam bentuk bahan kimia. Sumber energi kimia ini adalah makanan, batu baterai, dan minyak bumi. Nah, kita lihat di sini ayo berlatih adalah di sini ada ayo berlatih, ada kalian tulis sumber energi yang tepat yang sesuai dengan gambar yang ada di sini ya. Kalian pilih. Kemudian di sini adalah pilih sumber energi
yang dimanfaatkan pada gambar berikut ini ya, gambar yang ini. Jadi di sini ada pilihannya, kalian pilih. Misalnya yang pertama ini mobil. Mobil ini adalah sumber energi yang dimanfaatkan itu adalah bensin ya, kalian tuliskan. Kemudian selanjutnya yang di sini itu kalian lanjutkan sebagai PS di rumah. Kemudian baliknya lagi, halaman berikutnya pelajaran bahasa Indonesia. Matahari sebagai sumber energi terbesar di bumi. Matahari merupakan sumber energi terbesar di alam. Matahari memancarkan cahaya dan energi panas, kalian garis bawahi. Karena energi cahaya matahari, bumi menjadi terang pada siang hari. Energi cahaya matahari juga dimanfaatkan tumbuhan untuk membuat makanan melalui proses fotosintesis. Kalian garis bawahi dari cahaya matahari, bumi menjadi terang pada siang hari sampai di manusia. Ya, kalian garis bawahi sampai di manusia. Tumbuhan lalu dimakan oleh makhluk hidup lain seperti hewan dan manusia. Nah, kalian garis bawahi sampai di situ. Bayangkan jika matahari tidak bersinar, tentu tumbuhan tidak dapat membuat makanan. Selanjutnya, hewan dan manusia tidak akan mendapat makanan. Jadi, dapat dikatakan bahwa matahari bukan sumber energi di bumi. Energi panas dari matahari menyebabkan suhu di bumi menjadi hangat sehingga dapat dihuni oleh makhluk hidup. Energi panas dari matahari juga dimanfaatkan manusia. Untuk kalian perhatikan ya. Yang pertama, ketika kalian menjemur pakaian, nah itu kita membutuhkan energi matahari. Nah, contohnya yang di sini ya, kalian bisa baca, menguap air sehingga pakaian yang basah menjadi kering. Lalu yang kedua, mengeringkan bahan makanan, misalnya ikan asin, kemudian padi dan kerupuk. Kemudian yang ketiga, membuat garam ya. Nah, lalu yang keempat, pembangkit tenaga listrik ya, yang ini pembangkit tenaga listrik. Sudah. Kemudian di Ayo Menjawab di sini, ini tugas kalian ya, kerjakan di buku PS tematik. Kita langsung ke matahari, untuk Ayo Menjawab ini adalah PS kalian di rumah ya, kalian kerjakan di buku PS tematik. Kembali ke halaman, kalian masuk lagi ke halaman 8. Kita baca kini ku tahu ya, kini ku tahu. Nah, sebelum masuk di situ, kalian lihat di sini ya. Ini adalah kaca pembesar. Ditaruh di sini korek api ya. Kalau ditaruh ada korek api, kemudian kaca pembesar di atasnya, kalian cari titik. Ketika ada sinar matahari masuk, titiknya pas kena di korek api ini, maka korek api ini akan menyala ya. Itu percobaannya. Yang ini adalah percobaannya, tapi ini tidak menyuruh kalian untuk melakukan percobaan, tetapi bila kalian ingin silahkan ya. Nah, di sini kini aku tahu bagian utama loop adalah sebuah lensa cembung. Loop berfungsi untuk memperbesar citra atau tampilan benda sehingga benda-benda yang berukuran kecil menjadi tampak lebih besar, lebih jelas. Lensa cembung pada loop memiliki sifat mengumpulkan sinar. Bila sinar matahari melalui loop, maka sinar akan terkumpul pada titik fokus lensa. Sinar yang terkumpul pada titik fokus tersebut lama-lama menghasilkan panas yang mampu membakar benda. Nah, ini maksudnya Miss tadi ya. Jadi ketika ada matahari maksudnya menjadi satu fokus, kena di korek api, maka korek api itu akan menyala atau terbakar. Kemudian kita masuk di Ayo Berlatih Pelajaran Matematika ya. Di sini ada lama dan tidak singkat. Kemudian kalian perhatikan di sini. Pada laporan yang dibuat tentu kamu menyertakan penjelasan tentang waktu kegiatan, lama waktu atau durasi percobaan juga dijelaskan dengan rinci. Berikut ini adalah beberapa pasang gambar kegiatan. Bandingkan setiap pasangan gambar. Beri keterangan durasi kegiatan dengan kata lama atau singkat. Coba kalian lihat yang pertama ini ya. Yang pertama ini adalah tidur. Tidur itu membutuhkan waktu yang lama.
Kemudian makan, sarapan, itu membutuhkan waktu yang singkat. Kemudian bermain sepeda, itu juga waktu yang singkat. Lalu membuat kue, ini membutuhkan waktu yang lama. Nah, di sini di Ayo Beraktivitas, ini tugas kalian ya, di sini. Yang ini tugas kalian, tapi pertama perhatikan, Miss beri contoh. 10 menit dengan 1 jam. Ya kan? 10 menit dengan 1 jam. Tetapi di sini yang diminta beri tanda centang pada waktu yang lebih lama. Berarti kalau 10 menit dengan 1 jam, berarti yang paling lama adalah 1 jam. Kemudian 60 detik dengan 2 menit. Ingat, 1 menit berapa detik? 60 detik, ya kan? Berarti kalau 60 detik dengan 2 menit, yang lama adalah 2 menit. Kemudian yang ketiga, di sini 14 hari dengan 1 minggu. Nah, ingat, 1 minggu berapa hari? 7 hari. Jadi yang lama adalah 14 hari kalian centang. Nah, selanjutnya dari sini sampai di sini, ini PR kalian di rumah, lanjutkan sebagai tugas kalian. Ya. Lalu kita masuk di pelajaran SBK. Di sini ada lagu Bungaku, ya. Bungaku ciptaan Cornel Simanjuntak dengan nada dasar Do sama dengan C. Biramanya ini 6/8, ya. Adante sustenuto, ya. Sustenuto, maaf, ya. Lagunya kalian sudah tahu atau belum? Baik, Miss akan coba nyanyikan, kalian perhatikan, ya. Waktu menyingsing fajar, pagi sunyi senyap, matahari bersinar mengganti malam gelap, tampak sekuntum bunga di muka rumahku, kepala Mas Juwita daunnya beledu. Nah, lagunya seperti ini. Nanti Miss minta kalian menyanyikan ini, tapi tidak hari ini, ya. Kalian boleh tugasnya untuk SBK Miss kasih hari ini dan nanti dikumpulkan pada hari Kamis, ya. Jadi maaf, bukan Kamis tetapi Jumat, ya. Miss nanti tunggu kalian punya video hari Jumat, dan Miss akan share linknya supaya kalian bisa bersama-sama melatihan, ya. Share link lagu Bungaku ini nanti di grup akan Miss share. Oke anak-anak, tetap semangat ya kalian dalam belajar. Terima kasih Mama Papa yang sudah membantu dan mendampingi anak-anak dalam belajar di rumah. Oke, dan jangan lupa anak-anak untuk tetap jaga kesehatan, jaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan, dan tetap berdoa. Oke, terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.